السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab di antara 4 hal yang menghindarkan seseorang dari kerugian adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan adanya masa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, yang Allah sediakan, kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita lalai dari mempergunakan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah bersumpah. Kalau Allah tidak bersumpah, kita pun percaya sebagai selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selaku hambanya, kita beriman terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kecuali satu surat ini saja, wal 'asr, niscaya sudah cukup. Artinya cukup sebagai peringatan agar kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh ma'had kita yang tercinta, bahwa di hari Jumat, di pekan yang kedua dan keempat, kita mendapatkan jadwal tambahan ilmu, terutama dari orang tua kita Fadilatul Mudir hafizahullahu taala. Wa saddada khutahu ala khairin wa atala umrahu fi ta'atillah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu amin. Baik. Ikhwas sekalian, barangkali di antara antum ada yang sudah mengambil istifadah pada tanggal 23 Safar 1445 Hijriah pada pekan kedua yang lalu. Saya berharap bisa berbagi faidah dari pertemuan pertama tentang tazkiyatun nufus yang sudah beliau sampaikan. Karena barangkali catatan saya juga masih banyak kekurangannya. Sedangkan di antara antum, Masya Allah, ada yang lebih lengkap catatannya. Saya berharap nanti antum bisa tambahkan. Sebagaimana ilmu itu berpengaruh pada diri seseorang, ilmu itu senantiasa melekat diingatan seseorang kalau di murajaah. Hayatul ilmi fil mudzakarati. Antum tulis hayatul ilmi fil mudzakarati. Hidupnya ilmu itu jika senantiasa diulang-ulang. Dan sebagaimana kata pepatah, ilmu pengetahuan itu bermula dari pertanyaan. Maka ada beberapa poin faidah yang nantinya saya akan tanyakan kepada antum. Dan jawabannya sudah ada di catatan antum masing-masing. Masya Allah, Anda melihat ghirah antum dalam menuntut ilmu. Kita berharap mendatangkan keberkahan bagi kita sekalian. Karena kalau yang semangat belajar itu adalah para santri, insya Allah teman-teman yang lain juga akan termotivasi. Apa sih yang kita cari, kita kumpulkan dalam kehidupan yang singkat ini kalau bukan keberkahan? Itu yang kita cari. Ketika kita salam dengan saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari kesejahteraan, mencari keberkahan dalam hidup ini. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk talabul ilmi. Alaysa kadzalika ya syabab? Alaysa kadzalik? Masya Allah. Tayyib. Fastabshiru biqauli Rasulil Karim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Naam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Catatan saya yang pertama pada pekan yang kedua, silahkan antum cocokkan ya. Beliau hafizahullah taala menyampaikan bahwasanya ajakan kepada kita sekalian agar kita membersihkan jiwa kita. Tazkiyatun nufus. Agar kita membersihkan jiwa kita. Mengapa demikian jamaah rahimakumullah? Karena pada poin yang kedua yang saya catat ya, yang disampaikan kepada beliau, karena jiwa yang bersih itu akan menerima Al-Quran. Wasiat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari Nabi SAW. Karena Rasul bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Apa tadi yang kedua? Jiwa yang bersih akan mudah menerima apa? Menerima Al-Quran. Mau'izah.
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, adik-adik sekalian yang mutawassithah ini perhatikan. Ya, barangkali adik-adik sekalian belum paham. Tapi nanti kalau sudah berpindah marhalah ke marhalah tsanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, insyaallah antum dapatkan faidah dari mempelajari bahasa Arab itu ketika antum mempelajari ilmu tafsir. Pengaruhnya bagi orang-orang yang tadabbur Al-Quran dan memahaminya. Karena kalau tilawah kita membaca qiraah alfazul Quran, kita mengerti atau tidak kita tetap mendapatkan pahala. Lebih sempurna lagi adalah kita tilawatu al-ma'na, yaitu tafsir, mempelajarinya, meresapi kandungan makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat yang Allah mudahkan di antara santri kita yang bisa menghafal Quran, Masya Allah, dengan tilawahnya yang sangat indah ketika menjadi imam. Ini harus kita syukuri. Ini harus kita syukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kemudian setelah ayat itu Allah terangkan tentang Al-Quran ini sebagai mau'izah yang diturunkan kepada umat manusia, dan juga sebagai apa? Syifa. Apa syifa? Apa syifa? Penawar, obat. Baik itu penyakit apa yang terdapat dalam dada-dada kita sekalian, dari penyakit hati, ya, apa yang sering terjadi, misalkan orang mudah sekali untuk hasad, dengki, dendam, apalagi, mengapa kemudian kita hasad kepada saudara kita? Dendam, marah, ya. Kemudian apa lagi? Ujub. Nah, ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang obatnya adalah Al-Quran. Atau penyakit yang terdapat dalam fisik kita, yang kita bisa obati dengan Al-Quran, dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan Al-Fatihah, ya. Nah, ini sungguh luar biasa apabila kita mau mengambil faidah yang bermanfaat dari Al-Quranul Karim. Sangat bermanfaat bagi kita. Lebih daripada itu adalah hudan, petunjuk, warahmah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Allah berfirman pada ayat berikutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah, bi fadlillah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa bi rahmatihi, kita mempelajarinya, kita mengenal tauhid sebagai apa? Poin yang pertama dari tazkiyatun nufus di halaman 9 itu. Apa di halaman 9 itu? At-tauhid. Sudah disampaikan oleh Fadilatul Mudir, ya, secara global, tapi belum dibacakan. Kalau ada waktu malam ini insya Allah kita bacakan juga. Tapi saya masih ingin mengulang-ulang kembali. Antum yang sudah mencatat di pekan kedua itu bersyukur kepada Allah. Faidah sangat banyak sekali. Subhanallahil azim. Dan ana hanya bisa menyebutkan sedikit dari beberapa faidah itu. Kemudian dengan kita merasakan keutamaan yang agung berupa Al-Quran,
keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sangat besar. Oleh karenanya bacaan Al-Qur'an kita diharapkan bisa membersihkan jiwa kita, akhlak penuntut ilmu, akhlak tulabul ilm. Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Contoh misalkan kita mengambil satu kaidah dalam Al-Qur'an, khudhil afwa. Ini satu kaidah yang mencakup menyeluruh. Ketika antum misalkan lagi ada bermasalah dengan kawannya, apa yang antum ingat? Apa yang antum ingat? Firman Allah Subhanahu wa taala apa? Khudhil afwa. Maafkan. Sehingga tidak terjadi apa? Saling menzalimi. Dan kita tidak inginkan ada santri kemudian menzalimi kawannya. Baik yang sifatnya kezaliman yang terkait dengan fahisyah atau yang lainnya. Pada harta seseorang, ya pada fisik seseorang. Karena kita datang ya ingin belajar bersama di pesantren ini, ya, dan kalau kita menebar kasih sayang Allah, rahmat Allah, niscaya Allah yang di langit akan mengasihi kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Iya, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, ilmu yang kita pelajari itu melembutkan hati kita, berpengaruh dalam kehidupan kita. Suatu ketika Al-Imam Malik rahimahullah mengirim surat, menulis surat kepada siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah. Apa kata beliau? Idza 'alimta ilman falyura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa ilmuhu wa waqaruhu. Apabila engkau telah mengetahui satu ilmu, hendaknya ilmu itu berpengaruh pada ketenangan jiwa para penuntutnya, ketenangannya, kewibawaannya. Ilmu itu akan berpengaruh sehingga dia tidak semena-mena, tahu semena-mena, mengikuti hawa nafsunya seenaknya, menyakiti kawannya. Ya, ini kita perhatikan kesucian jiwa kita. Ini ajakan yang pertama. Karena apa? Karena berpengaruh, bersihnya jiwa akan menerima wasiat-wasiat Al-Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa hadis yang sudah kita sering dengar? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au. Ada enggak kaitan antara akidah dan akhlak? Ada tidak? Nah, ini poin yang pertama itu. Di halaman yang 9, tauhid, akidah kita berpengaruh dengan akhlak kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 jenis nafsu yang diterangkan dalam Al-Quran. Apa saja? Yang pertama apa yang disebutkan? An-nafsul ammaratu bis-su. Jenis yang kedua, an-nafsul lawwamah, yang selalu menyesali perbuatannya, mencela jiwanya, menyesali apa yang telah dilakukannya. Kalau yang pertama tadi adalah yang selalu menyuruh, memerintahkan melakukan keburukan. Sedangkan jiwa kita ini lemah, syubhat itu sangat kuat menyambar. Ya.
An-nafs al-qulub hadha dha'ifah wasyubhatu khattafah. Nah, kemudian yang ketiga jenisnya apa? An-nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang dimiliki oleh seorang muslim, jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang mendatangkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, betapa indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mau mendengarkan dan mentadabburinya, meresapi kandungan maknanya. Jiwa kita ini seperti anak kecil. An-nafsu katifl syabba ala hubbir radha, yang tumbuh suka menyusu kepada ibunya. Tapi kalau kita kemudian setelah 2 tahun disapih, maka kita akan bisa mengkondisikannya. Demikian pula jiwa kita ini. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, tidak akan habis-habisnya keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Inilah an-nafsu ammaratun bisu. Dan kita berharap sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita an-nafsul mutmainnah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa an-nafsul mutmainnah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada mereka, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Lihat, Nabi SAW memberikan kepada orang-orang yang beriman bagaimana sikap yang benar. Mereka yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang yakin, jiwa yang mendalami ilmu yang bermanfaat sehingga melahirkan kekuatan dalam jiwanya, ketenangan dalam batinnya. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang-orang yang beriman, bahwa segala urusannya adalah baik. Apabila ditimpa kesukaran, kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan itulah yang terbaik bagi orang mukmin. Dan di tempat kita belajar ini, kita lebih banyak mendapatkan kesenangan-kesenangan, fasilitas yang dimudahkan dalam kita mempelajari ilmu. Maka hendaknya kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang baik, yang ilmiah, sarana ibadah yang mencukupi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, maka hendaknya itu mempengaruhi kepada ketenangan jiwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa sebutkan contoh bagaimana salah seorang ulama yang sangat dalam ilmunya, sekalipun beliau banyak disakiti fisiknya, juga terutama hatinya, namun dengan kedalaman ilmu yang dimilikinya, keyakinannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala rintangan dalam perjalanan hidupnya dianggap hal yang biasa. Siapa yang tidak pernah mendengar bagaimana kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah?
Muridnya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam ketika itu dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang beliau ucapkan ketika beliau itu dijebloskan ke dalam penjara? Beliau ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi adzab." Ini kisah tentang siapa? Siapa yang tahu? Kisah tentang siapa? Tentang orang-orang munafik yang nantinya mereka akan mengemis cahaya kepada orang-orang beriman. Minta cahayanya orang-orang beriman. Nggak ada. Nantinya pada hari kiamat mereka akan menyesal. Tapi yang diingat oleh Syekhul Islam ketika dijebloskan ke penjara, ayat ini yang dibaca oleh beliau. Beliau menggambarkan bahwasanya ya dijadikan faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. Dijadikan apa? Dinding pemisah yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah, sebelah dalamnya, bagian dalamnya terdapat apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelah luarnya terdapat apa? Siksa. Artinya beliau mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi, tetapi hati beliau merasakan kenyamanan. Sehingga terucap ungkapan yang sampai sekarang ini masih kita dapatkan penjelasannya oleh para ulama ketika beliau itu ya disakiti oleh musuh-musuhnya. Ma yaf'alu bi a'da'i, ma yaf'alu bi a'da'i, apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku, ana jannati fi qalbi, bahwasanya jannahku ada dalam dadaku. Lihat pengaruh kekuatan ilmu. Nafi siyaha, sekiranya mereka akan mengasingkanku, maka tempat pengasingan itu adalah merupakan tamasya bagiku. Tidak sama dengan antum, tamasyanya kemana? Tamasyanya antum kemana? Hah? Kalau ini sampai Syekhul Islam mengatakan demikian, sekalipun mereka mengasingkan aku kemana, orang kalau jauh dari tempat tinggalnya, dijauhkan dari keluarganya, dia merasa sedih seorang diri. Tapi lihat bukti dari kedalaman ilmu seorang ulama, dia mengatakan apa? Nafi siyaha wasijni khalwa. Oh, kalaupun mereka memenjarakanku saat sekarang ini memenjarakanku, itu adalah kesempatan bagiku untuk khalwat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahul azim. Kemudian beliau mengatakan wa qatli syahada. Toh sekalipun mereka membunuhku, maka itulah mati syahid yang kutunggu-tunggu kedatangannya. Kalau kita sekarang ya dijebloskan ke penjara, kira-kira yang kita pikirkan apa? Bagaimana masa depan ya? Kemudian apa lagi? Bagaimana anak-anak dan keluarga? Apalagi bagaimana bisnis dan usaha yang akan kita kembangkan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya dijebloskan ke dalam penjara. Orang nggak dijebloskan ke dalam penjara aja mikir bingung. Bagaimana usaha orang tua saya? Ya akhi, dengan kita belajar usaha orang tua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tua kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada ilmu, keyakinan, kemantapan. Kalau bahasa orang sekarang mantap jiwa katanya. Itu bukan ucapan saja, tapi kita bagaimana betul-betul ilmu itu melahirkan kekuatan, kegembiraan, kebahagiaan dalam hati, berbuah amalan anggota badan kita, fisik kita bersegera ke masjid,
Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau berada di rumahnya membantu istrinya, ya, masya Allah, dalam urusan rumah tangganya, mencuci piring, ya, mencuci baju. Tapi kalau sudah ditegakkannya azan, apa yang beliau lakukan? Beliau lupa, ya, kepada keluarganya, dan beliau keluar segera melaksanakan ibadah ke masjid. Seakan-akan beliau tidak lagi mengenal kami. Subhanallah. Karena apa? Karena sudah terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang bersih, jiwa yang kokoh, terisi oleh ilmu, sehingga dengan keyakinan yang mantap lahirlah amalan. Dia yakin bahwasanya setiap ibadah yang dia lakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat kelak. Ketika azan dikumandangkan, yang diingat santri apa? Yang diingat santri apa? Panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mencontohkan siapa? Yang mencontohkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli. Bukan salat main kuku, bukan salat gigit-gigit jarinya, dari takbir sampai. Nabi mengajarkan ketika kita sholat ada 3 sifat. Tangannya di mana? Di atas dada. Baik begini atau di pergelangan. Antum praktekan. Atau bukan sini. Nah. Tapi kita takbir dan mata melihat ke tempat sujud. Ya, ini salah satu contoh. Karena kita mengerti apa yang kita dengar dari ucapan-ucapan Nabi SAW. Sampai beliau sholat di atas mimbar dan bersabda kepada para sahabatnya, innama sana'tu hadza lita'tammu bi. Aku sholat melakukan perbuatan itu agar kalian jadi makmum bagiku, melihat bagaimana sifat sholat Nabi SAW. Ya ikhwas sekalian, para tullabul ilm, barakallahu fikum. Maka ilmu kita semakin bertambah, semakin baik apabila kita sucikan dengan amalan. Iya. Kemudian berikutnya, yang keempat, poin yang keempat, yang paling utama menjadikan jiwa bersih adalah tauhid. Ini sudah, ya. Karena kebersihan tauhid inilah yang dengannya kita merasakan ketentraman jiwa kita, kebersihan jiwa kita, karena jiwa kita selalu diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Dan yang paling merusak adalah apa? Perbuatan syirik. Iya. Kemudian di bawah syirik levelnya adalah bid'ah, ya. Apalagi syirik, kekufuran, kebid'ahan, kabair. Di bawah kabair ya maksiat. Jenisnya disebutkan juga kemarin, di antaranya fahisha, perbuatan zina, apalagi liwat, ya, yang dilakukan oleh kaum Sodom, ya, kaumnya Nabi Lut. Sihak, yaitu apa? Suka sesama jenis. Nah, ini sudah dicontohkan oleh beliau. Bahkan pengaruh buruk dari penyakit ini, ada orang yang sampai apa? Bocor duburnya. Waliyadzubillah. Itu baru penyakit yang Allah timpakan di dunia. Belum siksaan keras di akhirat kelak. Ada lagi yang menyampaikan bahwasanya kemaluan itu tidak lagi berfungsi. Ya, seperti apa itu? Plastik yang meleleh itu. Ini orang yang langsung menyampaikan, orang yang pernah melihat langsung kejadian seperti ini. Jadi ini perbuatan keji yang benar-benar menjijikkan. Perhatikan semuanya. Ini bukan main-main, ya.
Bentuk dari tazkiyatun nufus kita, bagaimana kita bisa muraqabatullah azza wa jalla dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya. Ada yang mau organ fungsinya tidak berfungsi lagi? Ada yang mau? Hah? Antum tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Ya. Berupa apa? Beribadah dalam bentuk ya ikatan pernikahan. Karena apa? Disebabkan karena penyakit yang satu itu. Hati-hati, ya. Kemudian belum juga kita sampaikan ya hukumnya pelaku yang seperti itu, pelaku perbuatan fahisyah, kekejian adalah dibunuh. Uqtulul fa'il wal maf'ul. Ini ancaman yang sangat keras. Dan ayat-ayatnya sudah disebutkan tentang perbuatan fahisyah ini, tentang kaum Nabi Lut dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-80 sampai ayat yang ke-84. Ya. Di mana Allah menghujani batu kepada mereka. Masya Allah. Ya. Hati-hati dengan perbuatan keji ini. Ya. Kemudian selanjutnya di antara obat ya yang bisa kita jadikan sebagai penawar hati kita ini adalah muraqabatullah azza wa jalla. Dawamu muraqabatillahi azza wa jalla. Ini obatnya. Keyakinan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi gerak-geriknya dan mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Ya, lahir maupun batin Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Itulah maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kita tidak sanggup melihatnya di dunia ini, maka yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita ketika kita beribadah kepadanya. Ikhwas sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita pahami dari nama-nama Allah yang indah, yaitu nama Allah Ar-Raqib. Nama Allah Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah absen sedikit pun untuk mengawasi gerak-gerik hambanya. Allah Maha tahu siapa yang betul-betul datang untuk belajar, siapa yang datang untuk mencatat, siapa yang ingin merubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya. Artinya kita harus tiap hari itu mengadakan apa? Perubahan bagi diri kita, adanya tambahan iman bagi kita sekalian. Kemudian juga sebagai obatnya adalah marilah kita senantiasa untuk meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah muraqabatullah. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Apalagi hadis yang lain, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini juga mengajari kita agar kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu muraqabatullah. Dan yang terakhir yang kita ingat adalah ketika tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah itu. Ya, banyak manusia merasa aman dalam berbuat sesuatu sekehendak hatinya ketika jauh dari pandangan manusia. Imannya yang lemah mendorong dirinya untuk menghalalkan perbuatan dosa, perbuatan fahisyah.
perbuatan-perbuatan membuli, perbuatan-perbuatan zalim. Tapi ingat pada hari kiamat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Maka sekali lagi hendaknya ayat-ayat yang terkait dengan muraqabah ini dan juga terkait bahwa nantinya pada hari kiamat tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah. Allah berfirman, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Nah, ketika semuanya tidak bisa menjadi semua membisu. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kulit kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua berbicara, menjadi saksi perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, di mana ketika lidah dan tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka yang dahulu mereka kerjakan semasa mereka di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Murojaah beberapa poin faidah yang bisa saya petik dan juga antum sekalian, ya, karena pentingnya murojaah ilmu. Pentingnya kita murojaah ilmu, ya, dari apa yang telah disampaikan oleh asatidzah kita sekalian. Dengan murojaah tersebut berharap Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada kita sekalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah kepadanya dan Allah berikan ketakwaan di hati mereka. Takwa letaknya dalam hati kita. Mari kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya, sedikit demi sedikit ilmu itu ya akan berbuah hasilnya dalam bentuk amalan kita berupa tazkiyatun nufus dan juga akhlak keseharian kita sesama penuntut ilmu, kepada guru-gurunya dan juga diri kita sebagai upaya yang maksimal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.